Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Utara. Banyak yang mengatakan bahwa semakin banyak anak di dalam satu keluarga atau di dalam satu kakak, ini akan semakin banyak pula bantuan PKH yang akan diterima oleh keluarga penerima manfaat tersebut. Benarkah demikian? Apakah karena Anda memiliki banyak anak di dalam satu kakak, bantuan Anda akan lebih banyak diterima daripada KPM yang lainnya? Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sedikit menarik dan tentunya saya akan memberikan penjelasan agar Anda yang bertanya-tanya, benarkah seperti itu? Ini bisa memperoleh informasi yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan Anda dapatkan di luar sana. Nah, perlu Anda ketahui bahwa di dalam program keluarga harapan itu sudah ada 3 komponen. Dan di dalam ketiga komponen ini bisa jadi semuanya adalah objek untuk penerima PKH di dalam satu KK. Jadi dengan kata lain, ketika di dalam kartu keluarga Anda, di dalam satu keluarga, ketiga komponen tersebut ada, maka bantuan PKH ini bisa semuanya dicairkan dan bisa semuanya diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, yang umum diberikan oleh Kemensos ini adalah untuk 2 komponen utama, yaitu komponen pendidikan, di mana di sini ada anak dari usia SD hingga SMA, dan ada komponen kesehatan, yaitu yang terdiri dari ibu hamil maupun anak usia 0 sampai 6 tahun, dan juga di komponen ketiga ini adalah komponen baru yang baru muncul di tahun 2016, yaitu komponen kesejahteraan sosial yang terdiri dari kategori lanjut usia dan juga penyandang disabilitas berat. Nah, pertanyaannya apakah jika anak Anda banyak di dalam satu kakak, apakah semuanya bisa memperoleh bantuan PKH? Dengan kata lain, bantuan PKH-nya akan lebih besar daripada mereka-mereka yang anaknya sedikit. Nah, kalau misalnya seperti itu, berarti para penerima PKH yang anaknya baru satu harus ngebut nih, harus lebih harus lebih rajin untuk membuat anak seperti itu. Nah, sampai ada pertanyaan ketika saya pertemuan kelompok, berarti, kalau anak saya satu, saya harus membuat lagi anak selanjutnya agar bantuannya bertambah. Apakah seperti itu? Nah, perlu diperhatikan bahwa di dalam program pemerintah sudah dijelaskan, ini di dalam keluarga berencana sudah sering kita dengar slogannya yaitu 2 anak cukup. Nah, termasuk juga di dalam program keluarga harapan, jadi anak yang banyak ini tidak bisa menjadi jaminan semuanya bisa memperoleh bantuan PKH. Jika misalnya dalam kondisi yang terjadi memang misalnya kami menemukan atau kami sudah memvalidasi KPM dengan jumlah anak yang begitu banyak, oke, tidak semuanya bisa memperoleh bantuan PKH. Nah, kita ambil contoh aturan untuk komponen kesehatan. Untuk ibu hamil sendiri, ini kehamilan yang bisa memperoleh bantuan PKH ini hanya kehamilan sampai maksimal kehamilan yang kedua saja. Nah, dengan kata lain, jika misalnya di dalam satu kakak ini anaknya sudah 3 di dalam kakak atau anaknya sudah 2 dan ketika kami validasi atau sedang sudah menerima PKH dengan waktu yang berjalan, ternyata beliau hamil anak ketiga, maka anak ketiga ini tidak dihitung. Termasuk juga misalnya anak Anda sudah 4 misalnya, dan ketika sudah menjadi peserta PKH Anda hamil, maka kehamilan Anda tidak akan dihitung, karena kehamilan yang dihitung maksimal adalah kehamilan kedua. Nah, termasuk juga untuk komponen pendidikan misalnya. Komponen pendidikan ini untuk maksimal anak yang ditanggung di dalam satu keluarga adalah 2 jenjang pendidikan yang sama. Anaknya SD misalnya 2 orang, maka dua-duanya memperoleh. Tetapi jika misalnya Anda punya anak 4 kembar 4 misalnya semuanya SD, maka keempatnya tidak bisa masuk. Hanya yang di-cover adalah 2 saja. Nah, termasuk juga misalnya Anda memiliki 2 anak balita, maka ya maksimal 2. Jika 3 balita, maka tidak semuanya bisa masuk. Tetapi jika misalnya di dalam keluarga Anda, ada anak SD 2 misalnya ya, 2 SD, lalu satunya SMP, satunya SMA, maka 4 orang ini bisa semuanya masuk. Tapi jika maksimal anak Anda 5, 6, 7, maka semuanya tidak bisa di-cover oleh program keluarga harapan. Dengan kata lain, untuk sasaran penerima manfaat di dalam satu keluarga ini maksimal hanya dibatasi 4 orang saja, maksimal dari semua komponen yang ada. Jadi misalnya Anda memiliki 3 orang anak, lalu ada lansia, ada disabilitas berat, maka di sana tidak serta-merta semuanya bisa dimasukkan untuk menjadi penerima PKH ya. Jadi
Pertama, yang perlu Anda ketahui bahwa maksimal untuk penerima manfaat program Keluarga Harapan di dalam satu KK sebanyak-banyaknya adalah 4 kategori saja. Baik itu ibu hamil, anak usia 0-6 tahun, anak sekolah, penyandang disabilitas berat maupun lansia. Nanti akan ditentukan oleh sistem. Yang kedua, misalkan di kondisi kakak Anda anaknya 4 dan semuanya memenuhi syarat untuk semuanya memperoleh bantuan PKH, maka tidak juga semuanya langsung serta-merta bisa memperoleh bantuan PKH. Syaratnya adalah jika misalnya anak Anda 4 dan semuanya memenuhi syarat, balita, lalu anak sekolah, dan yang sebagainya, empat-empatnya ini bisa dihitung semua misalnya, maka syaratnya, karena sekarang kita menggunakan DTKS, syarat utamanya adalah keempat-empatnya, termasuk juga ibunya, ayahnya, di dalam satu kakak ini semuanya harus sudah padan dengan yang ada di kependudukan dan catatan sipil. Nah, tidak ada lagi nik yang bermasalah, tidak ada nama yang belum padan dengan Dukcapil, semuanya harus sudah padan dengan Dukcapil ya, yang ada di DTKS atau 6NG. Dan selanjutnya, jika misalnya anak Anda ini semuanya sekolah, empat-empatnya sekolah, SD 2, SMP, SMA, dan belum tentu juga semuanya bisa memperoleh bantuan PKH. Dikarenakan sekarang aturannya keempat-empatnya anak yang sekolah ini tadi datanya semuanya juga harus padan, selain dengan Dukcapil juga harus padan dengan yang ada di Dapodik ya. Jadi usahakan nama anak Anda dan data-datanya ya, baik yang di akte KK ini sudah harus sesuai dengan data yang ada di sekolah atau Dapodik ya. Dan ini harus Anda sering sharingkan ke operator Dapodik atau emis yang ada di sekolah masing-masing. Itu ya, sehingga pada kesimpulan yang saya informasikan saat ini, berapapun jumlah anak Anda, ini tidak serta-merta semuanya bisa memperoleh bantuan PKH. Jadi yang sering disalahartikan oleh KPM ketika pencairan dilakukan, ini biasanya baru saja cair, ini langsung protes. Kenapa anak saya yang ini belum masuk? Kenapa anak saya yang ini belum masuk? Nah, semoga jika ada pertanyaan seperti itu, Anda bisa memperoleh jawabannya dan Anda harus menonton video ini hingga tuntas. Jika Anda sudah merasa memperoleh informasi, maka Anda sudah bisa menjawab apa yang saat ini menjadi pertanyaan Anda. Ingat ya, jadi tidak semuanya anak yang Anda miliki ini bisa serta-merta langsung menerima bantuan PKH saat pencairan tiba. Oke, itu saja informasi yang bisa saya berikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.